Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas salah satu sifat tercela, yaitu ghadab. Pengertian ghadab ialah secara etimologi berarti marah. Sedangkan pengertian ghadab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, marah berarti perasaan tidak senang dan panas karena dihina atau diperlakukan kurang baik dan tidak sesuai dengan keinginan hati, yang bisa mengakibatkan terganggunya aktualisasi diri di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun lawan kata dari marah itu ialah rida. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang macam-macam daya marah. Kita ketahui bahwa macam-macam daya marah itu terbagi atas 3 macam. Yang pertama, tidak memiliki daya marah atau lemah. Dengan tingkat daya marah yang lemah, seseorang akan memiliki harga diri yang rendah dan hina, yang berdampak pada tidak melakukan tindakan apa-apa atau hanya diam terhadap hal-hal yang haram atau hal-hal yang bersifat mungkar. Yang kedua adalah daya marah sedang. Daya marah sedang adalah daya marah yang muncul yang masih berada di dalam kontrol akal dan agama. Atau dengan kata lain, daya marah yang sedang adalah daya marah yang muncul ketika memang harus muncul dan redup ketika memang harus tidak marah atau lebih mengedepankan sifat kesabaran. Dampak daya marah yang ketiga adalah daya marah yang berlebihan. Daya marah yang berlebihan adalah daya marah yang keluar dari diri seseorang sehingga seseorang keluar dari kontrol akal dan agama. Saat seseorang marah seperti ini, maka nurani dan daya pikir warasnya akan sudah hilang. Selanjutnya adalah dampak negatif yang ditimbulkan oleh marah yang berlebihan terhadap anggota tubuh. Yang pertama adalah jasad. Jasad atau badan orang yang marah akan berubah warna menjadi merah. Seluruh tubuhnya akan gemetar, muncul perbuatan-perbuatan yang tidak beraturan dan terkendali, serta gerakan dan pembicaraan yang tidak semestinya. Yang kedua adalah lisan. Akibat marah, maka melalui lisan akan muncul cacian dan pembicaraan yang buruk, akan yang malu apabila pembicaraan tersebut didengar oleh orang yang waras. Yang ketiga adalah hati. Dampak yang terjadi kepada hati adalah berupa sifat dengki, iri hati, menyimpan dendam, dan umpatan, kesedihan, niat untuk mengungkap keburukan sosok yang dimarahi, membuka aib dan mengolok-olok. Dan yang keempat adalah anggota tubuh yang lain. Pengaruh atau akibat marah pada anggota tubuh lainnya akan muncul berupa pukulan, hantaman, merobek, pukulan, bahkan pembunuhan. Seseorang terkadang merobek baju, menampar wajah, memukul tanah, memecahkan kaca, mencaci maki hewan seperti orang yang sudah tidak waras, dan lain-lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah cara mengobati daya marah atau emosi yang sudah terlanjur memuncak. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan, adalah yang pertama, membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, merubah posisi, dalam hal artian kita harus berpindah tempat atau merubah tempat kita. Yang ketiga adalah berwudu. Berwudu apabila emosi daya marah mulai naik, karena emosi berasal dari api dan api dapat padam hanya dengan air, maka dianjurkan untuk berwudu. Dan yang keempat adalah memberi maaf. Dalam memberi maaf diperlukan kesadaran dan kebesaran hati. Sebagai seorang muslim wajib hukumnya memberi maaf, baik dirinya yang bersalah atau orang lain. Nah, demikianlah pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian